Halo semuanya, semoga hari Anda baik. Mari kita mulai berita Real Madrid selengkapnya hari ini. Presiden Real Madrid Florentino Perez mengirim surat ke Socios Club di mana ia berbagi pemikirannya tentang musim 2021-2022. Saya ingin berbagi dengan Anda kegembiraan yang dimiliki semua Madridista di masa-masa yang menyenangkan ini untuk klub kami. Piala Eropa ke-14 yang dimenangkan oleh tim kami di Paris sekali lagi membuat sejarah dan legenda Real Madrid semakin besar. Piala Eropa ini kini tak terlupakan dan akan selamanya berada di hati dan kenangan semua Madridista di seluruh penjuru dunia. Namun jalan menuju gelar itu untuk mencapai tidak hanya membuat Madridista bangga, tetapi juga membuat semua penggemar sepak bola yang baik jatuh cinta dengan klub. Tim kami meninggalkan jiwanya di setiap pertandingan, dipimpin oleh seorang pelatih seperti Carlo Ancelotti yang selain membuat sejarah dengan rekam jejaknya, adalah tolok ukur hidup untuk nilai-nilai klub kami. Para pemain ini, banyak dari mereka dengan Piala Eropa kelima mereka, meningkatkan lencana dan baju kami. Tetapi semua ini tidak akan terjadi tanpa dukungan, kekuatan, dan persatuan dari masyarakat dan penggemar kami yang sekali lagi sangat penting dalam upaya meraih kemenangan. Perilaku keteladanan mereka dan kepercayaan mereka pada perisai ini telah menyebabkan kekaguman dunia sepak bola dan olahraga. Untuk itu saya ingin menyampaikan kepada Anda atas nama saya dan direksi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Tanpa dorongan kalian semua ini tidak akan mungkin terjadi. Musim ini juga akan ditandai dengan kembalinya kita semua ke Stadion Bernabeu setelah 2 tahun tanpa bisa mengandalkan kehadiran fans kita. Bersama-sama dan bersatu kita sekali lagi mengalami musim yang spektakuler di mana tim kita juga telah memenangkan Liga ke-35 dan Piala Super Spanyol yang dimainkan di Arab Saudi. 3 gelar yang memotivasi kami untuk terus bekerja menjaga klub kami sebagai tolok ukur terbesar di dunia sepak bola. Kesuksesan kami didasarkan pada nilai-nilai kami dan nilai-nilai ini seperti pengorbanan, peningkatan permanen, kerja, persahabatan, solidaritas, rasa hormat, dan kerendahan hati yang akan selalu menandai takdir kami. Pada mereka kami akan terus membangun masa kini dan masa depan klub kami. Dan seperti yang selalu kami katakan, sekarang untuk yang ke-15. Thibaut Courtois merasa disindir oleh seorang YouTuber terkait keahliannya di bawah mistar gawang. Keduanya kemudian berdebat di media sosial. Hal tersebut bermula ketika Mark Goldbridge, YouTuber dan presenter radio Tal Sports, coba membandingkan David De Gea dan Courtois. Argumennya berdasarkan komentar pelatih timnas Spanyol, Luis Enrique. Enrique memutuskan tidak memanggil De Gea, kiper Manchester United, ke timnas Spanyol. Pelatih La Furia Roja itu memilih membawa Unai Simon, David Raya, dan Robert Sanchez. Dalam pernyataannya, Enrique tidak spesifik menjelaskan alasan mencoret De Gea. Namun, sang pelatih mengatakan Unai Simon punya kualitas dalam duel udara. Hal tersebut kemudian dianggap Goldbridge yang menganggap De Gea punya kualitas lain. Ia menilai kiper United tersebut punya kualitas menggunakan kakinya dalam urusan menjaga gawang, yang pada komentarnya menyeret nama Courtois. Thibaut Courtois yang merasa disinggung kemudian membalasnya dengan mengunggah foto-foto penampilannya di final Liga Champions. Aksinya itu yang diganjar status Man of the Match dan membawa Real Madrid juara dijadikan balasan atas komentar Goldbridge. Courtois juga menyertakan emoji mengangkat bahu seolah heran dengan komentar miring Goldbridge. Kemudian Courtois diserang netizen lain yang membela Goldbridge. Menurutnya menjadi De Gea itu susah karena harus menjaga gawang di depan bek seperti Harry Maguire, Victor Lindelof, dan Diogo Dalot. Courtois kemudian membalas lagi. Ex-kiper RC Genk, Atletico Madrid, dan Chelsea tersebut mengaku cuma menyampaikan fakta. Saya cuma menyampaikan fakta. Saya tidak mengumpulkan keburukan. Saya tidak akan berbicara yang buruk-buruk soal kiper lain. Goldbridge kemudian membalas lagi komentar Courtois. Ia menganggap sedang membicarakan kemampuan kiper menyapu bola dengan kaki dan membantu distribusi bola ke depan. Saya sebenarnya berbicara tentang sweeper kiper dan distribusi bola. Beberapa menilainya lebih dari sekedar menghentikan tembakan.
Itulah yang saya soroti dari Anda dan De Gea. Real Madrid dikabarkan siap melepas setidaknya 6 pemain lagi pada musim panas 2022 ini untuk melakukan penyegaran dalam timnya. 3 nama sudah dipastikan akan cabut dari Santiago Bernabeu. Yang pertama ialah bek kiri veteran Marcelo, disusul kemudian oleh winger dari Wales, Gareth Bale. Lalu ada nama Isco yang pamit dari Madrid untuk mencari tantangan baru setelah kontraknya juga berakhir. Kini ada kabar bahwa kemungkinan Real Madrid masih akan ditinggal pemain lainnya lagi. Setidaknya ada 6 pemain yang disebut bisa pindah klub mengikuti jejak Gareth Bale, Marcelo, dan Isco. Ke-6 pemain tersebut masuk daftar jual Madrid. Kabar ini kami kutip dari Marca. Media tersebut mengklaim bahwa 6 pemain tersebut ialah Marco Asensio, Dani Ceballos, Luka Jovic, Mariano Diaz, Jesus Vallejo, dan Andriy Lunin. Gabriel Jesus dari Manchester City telah ditawarkan ke Real Madrid dan Atletico Madrid, menurut laporan dari Anton Mena dari Cadeneser. Agen Jesus telah menghubungi kedua klub menjelaskan bahwa sang pemain akan mencari kontrak 5 juta euro per tahun. Gabriel Jesus akan masuk akal untuk Real Madrid karena dia cukup bagus untuk menggantikan Karim Benzema saat dibutuhkan. Kontraknya akan berakhir pada 2023, jadi dia tidak akan menjadi rekrutan yang mahal untuk Real Madrid. Apalagi usianya masih 25 tahun, sehingga berpotensi menjadi starter Madrid saat Benzema memasuki masa kemunduran atau pensiun. Setidaknya hingga Los Blancos menemukan striker kelas dunia lainnya. Peluang Arsenal untuk memboyong Gabriel Jesus kini mengecil karena kabarnya Manchester City menawarkan sang striker ke Real Madrid dan Atletico Madrid. Laporan tersebut juga menyebut Madrid menyambut baik tawaran City. Sementara itu, Atletico Madrid dikabarkan menolak karena tak mampu membayar paket gaji sang penyerang yang nominalnya mencapai sekitar 5 juta euro per musim. Arsenal diketahui sedang berupaya mendatangkan penyerang Manchester City Gabriel Jesus. Namun mereka tidak sendirian dalam perburuan pemain ini sebab Real Madrid dilaporkan tertarik dan siap menjadi pesaing terberat The Gunners. Alasan Arsenal tak kunjung mencapai kesepakatan dengan Manchester City terkait harga Gabriel Jesus. Dilaporkan The Citizen menuntut uang sekitar 55 juta pound sterling dari siapapun yang menginginkan sang penyerang. Namun kabar baiknya, Gabriel Jesus diketahui sudah sepakat bergabung dengan Arsenal. Sang penyerang menyepakati tawaran gaji sebesar 200.000 pound sterling per pekan. Bahkan Gabriel Jesus rela bermain di Liga Eropa musim depan. Arsenal pun harus bergerak cepat untuk merampungkan transfer ini sebab Manchester City juga sedang mencari opsi pembeli lain. Cadeneser mengungkapkan kalau The Citizen menawarkan Gabriel Jesus ke Real Madrid dan juga Atletico Madrid. Wartawan transfer Fabrizio Romano telah mengatakan bahwa pembicaraan berjalan dengan baik antara Real Madrid dan AS Monaco mengenai kesepakatan untuk Tchouaméni setelah kesepakatan lisan mengenai persyaratan pribadi telah disepakati dengan pemain Prancis tersebut. Romano menyatakan bahwa raksasa La Liga semakin yakin untuk menyelesaikan kesepakatan untuk pemain berusia 22 tahun itu, dengan pembicaraan akan berlanjut selama beberapa jam ke depan. Sementara itu, Madrid yang dikaitkan dengan kepindahan untuk Paul Pogba sejak dia mengumumkan kepergiannya dari Man United telah semakin jauh untuk bergabung dengan Los Blancos. Fabrizio Romano melaporkan pemain Prancis tersebut sedang dalam pembicaraan untuk kembali ke Juventus yang telah berkembang dengan baik dalam proses negosiasi antara kedua kubu. Penyerang yang diminati AC Milan dan Real Madrid yakni Raheem Sterling dikabarkan berniat untuk angkat kaki dari Manchester City secara gratis. Kabarnya ia akan cabut dari City saat kontraknya berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Jadi ia bisa pindah ke klub lain secara gratis. Gosip ini dihembuskan oleh themirror.co.uk.
Laporan tersebut menyebut Sterling ingin menjajal kemampuannya bermain di kompetisi di luar Inggris sebelum ia gantung sepatu.